Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anike Sri Wulandari, CDP Angkatan 8, Magetan, Jawa Timur. Perkenankan, saya dan kelompok saya yang terdiri dari Ibu Naning, Ibu Sri Hartini, Ibu Devi, Ibu Sylvia, Ibu Diah, Ibu Isti, dan saya sendiri Ibu Anike akan memaparkan kasus-kasus yang terjadi mengenai budaya positif. Apa saja kasusnya? Silakan dilihat sebagai berikut. Dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. 2. Validasi kebutuhan untuk membuat murid bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan dan fokus pada solusi. 3. Menanyakan keyakinan kelas, yaitu agar anak jujur pada dirinya sendiri. Menurut Anda, restitusi tersebut sudah sesuai? Apakah langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali? Ya, sudah sesuai. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Solusi yang diusulkan Vivi dan Natali mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman, mengusulkan mengirimkan email kepada Ibu Eni, mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru bisa digantikan Bu Eni. Posisi apa yang diambil oleh Ibu Santi dalam menangani Vivi dan Natali? Yaitu posisi manajer, membantu siswa untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memandu siswa menggali perasaannya, apakah yang telah dilakukannya benar atau salah. Memandu siswa apakah mau memperbaiki kesalahannya. Memandu siswa memunculkan inisiatif sikap apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah. Posisi apakah yang diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Contoh, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ibu Eni berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah dengan mengucapkan seperti data tersebut. Jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Langkah yang diambil Ibu Santi sudah benar. Namun, ada langkah restitusi yang ditinggalkan oleh Ibu Santi, yaitu menstabilkan identitas. Langkah ini menurut kami sangat penting untuk dilalui sebelum anak memutuskan untuk memperbaiki keadaan melalui keyakinan kelas yang disepakati. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan,
Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudahlah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di depan tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap yang dilakukan Pak Lukman adalah proses posisi penghukum. Guru tidak membantu siswa menggali nilai-nilai kebajikan pada peristiwa itu. Indikatornya, guru memberikan hukuman satu arah berupa hukuman fisik. Tetapi di sini psikisnya pun ikut kena. Murid merasa malu, disakiti oleh perbuatan atau perkataan guru. Posisi berikutnya adalah pemantau. Pak Lukman bersikeras menetapkan peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang dikatakan Pak Lukman adalah, apakah kamu sudah tahu peraturan pemakaian seragam? Apakah ada alasan khusus mengapa mengenakan sepatu dengan warna berbeda? Apakah kamu tahu sanksinya? Sikap Pak Lukman menggunakan nada yang halus dalam menyampaikan, menggunakan segitiga restitusi dalam pengambilan tindakan. Itulah ciri atau indikator seorang manajer. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan, kedisiplinan, tanggung jawab, kepatuhan, kerapian, dan komitmen. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman menghadapi kasus tersebut? Penanganan yang dilakukan Pak Lukman mengambil kontrol penghukum dan pemantau. Langkah-langkah beliau untuk menegakkan disiplin dengan cara keras agar peraturan sekolah ditaati oleh semua murid. Langkah Pak Lukman seharusnya dapat memberikan maaf kepada Sabrina karena sudah meminta maaf. Memanggil Pak Lukman untuk sharing, memberi pengertian tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Membuka pikiran dan hati Pak Lukman untuk mencerna pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana merespon kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid menjadi pembelajaran bermakna, menghargai budaya positif. Kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun Fajar malah tidur-tiduran dan acuh tak acuh. Ibu Dani mencoba memanggil Fajar untuk kembali konsentrasi dengan mengerjakan soal di depan. Fajar tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya, hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu, Bu." Ibu Dani menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nggak kasihan sama ibu." Dan Fajar hanya diam. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi pembuat merasa bersalah.
Kata-kata yang diutarakan guru membuat murid menjadi orang yang gagal. Murid menganggap dirinya tidak berharga, rendah diri. Hal ini merupakan identitas gagal. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan untuk merasa diterima, cinta dan kasih sayang, perhatian, minta dipahami, itulah yang dibutuhkan oleh Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh, tahu peraturan di kelas? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Memanggil Bu Dani untuk memberikan pembinaan dalam pengelolaan kelas, menerapkan kontrol kelas, dan keyakinan kelas dalam bentuk budaya positif. Melakukan kerjasama dengan wali kelas dan guru BK, serta melakukan komunikasi dengan orang tua Fajar. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Sebagai manajer, guru mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya secara mandiri. Murid dapat berefleksi atas tindakannya sendiri. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Dino yang dikuatkan menuntun apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya, sedangkan Anto menggali kebutuhan Anto dan mencari solusinya. Menghormati dan menghargai orang lain, itulah nilai-nilai kebajikannya. Apa saja yaitu menghargai perbedaan, mengontrol diri, tidak boleh tersulut emosi yang berlebihan. Selain itu, nilai kebajikan yang lain adalah tanggung jawab. Murid belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Pemecahan masalah, yaitu diajari menyelesaikan masalah, solusi menang, win-win solution, agar terjadi perdamaian. Yang ketiga, nilai kebajikan yang lainnya yaitu murid mendapatkan keadilan, tidak ada yang dirugikan dan disakiti. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih.